pemirsa, hari terakhir Ganjar Pranowo menjadi gubernur dan akan kemudian melepas jabatannya pada hari ini. Pak Gubernur, ada kameranya Pak. nggak tahu, belum dipasang pada klipnya. Masa injury time masih banyak, berapa banyak yang mesti ditandatangan? Kayaknya kita akan extend 2 hari. Ini menu kesukaan saya. Daun pepaya. Ini apa? Sambal tempe. Lode. Mas Ganjar itu dalam beberapa tahun belakangan itu selalu menempati 3 besar capres tertinggi. Pasti sudah, paling saya nanti yang dipilih, paling saya nanti yang dipilih. Ada terpikir seperti itu? Pesta rakyat dalam rangka perpisahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang resmi purna tugas 5 September 2023 berlangsung meriah. Ribuan warga membanjiri lokasi acara. Mereka sengaja datang dengan biaya sendiri agar bisa bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo di hari terakhir bertugas sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar menyampaikan terima kasih karena telah mendukungnya selama menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah. Saya tidak pernah berduka ketika mendapatkan cacian makian karena itu adalah energi saya. Termasuk di depan pintu gerbang itu seringkali kawan-kawan aktivis, mahasiswa, kawan-kawan buruh, ya, mereka protes. Kadang-kadang pagarnya juga roboh. Itu pun kami terima dengan riang gembira karena kalian masyarakat semua yang protes itu adalah tuanku. Momen haru terjadi saat sebuah video berisi kesan dari orang terdekat dan warga kepada Ganjar yang telah memimpin Jawa Tengah selama 1 dekade. Ditambah lagi saat putra Ganjar, Alam, menyampaikan permintaan agar sang ayah memiliki waktu lebih banyak untuk bersama dirinya. Melihat ungkapan hati sang anak, mata Ganjar berkaca-kaca. Pengen punya waktu 1 hari, aku sama ayah aja. Berdua, benar-benar gak ada orang lain. Kita jalan-jalan terus mampir. Itu aja. Di acara perpisahan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, sang istri Siti Atikoh menyampaikan agar silaturahmi bersama warga Jawa Tengah tetap terjaga. Nggak terasa ya 10 tahun, luar biasa sekali persaudaraan, kebersamaan dengan masyarakat. Semoga persaudaraan ini tidak akan pernah putus. Amin. Ya, insya Allah kita tetap sering ketemu ya. Amin, amin Ibu, amin, amin. Meskipun mungkin untuk menjadi Mas Ganjar jadi gubernurnya udah selesai, tapi persaudaraannya insya Allah akan terus berjalan. Sebelum meninggalkan acara, Ganjar juga menyapa warga yang hadir. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Perpisahan Ganjar ini diiringi dengan lagu dari Endang Sukamti yang berjudul Sampai Jumpa. Bertemu akan berpisah. Selamat malam pemirsa. Tiba waktunya para gubernur purna tugas di tahun ini, termasuk diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 1 dekade, 10 tahun dalam 2 periode Ganjar memimpin Jawa Tengah, mengurusi lebih dari 30 juta warga Jawa Tengah. Dan panggung pesta rakyat megah meriah, kemudian kita lihat juga ribuan warga tumpah ruas melepas Ganjar Pranowo. Dan tuntas bertugas, Ganjar siap maju menjadi RI 1. Kepada Aiman Wicaksono, Ganjar Pranowo bercerita langkahnya ke depan dan seperti apa babak baru yang akan ditapaki olehnya. Berikut dialog eksklusif Aiman Wicaksono, babak baru Ganjar Pranowo. Dan pemirsa,
Pemirsa, ini adalah tanggal 5 September 2023 di mana hari terakhir Ganjar Pranowo menjadi gubernur dan akan kemudian melepas jabatannya pada hari ini. Saya ingin menunjukkan pada Anda bagaimana suasana di kantor gubernuran Jawa Tengah saat ini dipenuhi oleh ribuan pasti ya, yang terdiri dari beberapa warga dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Saya mau ajak Anda untuk naik ke panggung. Bisa lihat, ini ada banyak sekali. Dari mana nih, Bu? Bu, dari Temanggung. Banyak sekali warga dan juga di sebelah di luar pagar sana juga banyak sekali. Anda kemudian menunggu nanti acara puncak di mana Mas Ganjar Pranowo akan menuju ke panggung ini untuk kemudian bergabung dengan ribuan warga yang ada di sini. Wonten kekirangan, matur nuwun sanget. Kulo tresno panjenengan, saya sayang sama Anda, dan I love you full. Pemirsa, saya berada di kantor gubernur di Semarang, Jawa Tengah. Saya melihat ada mobilnya Mas Ganjar Pranowo ini, Pak Gubernur, karena hari ini masih 4 September 2023. Besok adalah hari terakhir di mana Ganjar Pranowo melepas jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Dan saya ingin melihat bagaimana keseharian di hari-hari terakhir seorang Ganjar Pranowo setelah 10 tahun menjabat sebagai gubernur dan kemudian siap untuk terjun ke pemilihan presiden. Kendaraan yang sehari-hari digunakan selama beberapa tahun terakhir ya, 10 tahun. Permisi Mbak, selamat siang. Saya izin ke atas ya Mbak. Sudah sampai di lantai 2, ini ruangan Gubernur Jawa Tengah. Dan pemirsa, sedang dilakukan proses seleksi bagian pekerjaan terakhir di injury time. Saya coba ngintip ke dalam. Permisi. Masuk ke dalam. Izin Mas. Wah Mas Anum, apa kabar? Siap. Ruangannya Pak Gubernur. Masih Zoom, rapat Zoom. Pak Gubernur, wah luar biasa. Ini masa injury time. Masa injury time masih banyak. Berapa banyak yang mesti ditandatangan? Oh, ini kayaknya kita akan extend 2 hari. Extend 2. Setelah apa namanya? Setelah... Ini spontan loh, eksklusif ini, spontan. Wah, ada kameranya. Tuh, nggak tahu, belum dipasang pada klipnya. Izin Pak Gub. Setelah kita cek kemarin masih banyak tunggakan kertas-kertas yang harus saya bereskan, kayaknya butuh waktu 2 hari setelah selesai besok. Ini yang membutuhkan sekarang, jadi tadi wawancara Sekda, calon sekda 3 kabupaten kota. Oke, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, satu lagi. Satu lagi, mana tadi? Saking banyaknya. Tapi bukan hanya itu kan, bukan hanya sekda aja. Hari ini saya lihat banyak juga yang ngantri di depan. Selain pekerjaan juga ada warga. Di mana? Di luar. Oh, Boyolali satu lagi. Boyolali sekda. Jadi harus diputusin sekarang. Kalau extend 2 hari, extend 2 kan tinggal besok. Besok harus sudah serahkan jabatan, siap-siap menuju ke Pilpres. Diserahkan jabatannya, terus kemudian tugas saya membereskan kertas-kertas ini yang cukup banyak. Oke. Itu kira-kira saya butuh 2 hari. Ini, pemirsa, saya mau tunjukkan ini Pak, mohon tanda tangan Bapak Gubernur. Saya boleh baca dikit ya, nggak apa-apa ya Pak Gubernur ya. Sekarang masih bilang Pak Gubernur, 2 hari lagi nggak boleh. Ini untuk apa? BUMD air minum kabupaten kota di Jateng. Oke. Ini Apa tuh? apa ini? Ini ada piagam-piagam penghargaan. Oh, piagam. Ya, piagam langsung lah. Tapi kalau yang anggaran hati-hati. Jangan dibaca loh ya. Misalnya pemenang lomba ini. Oh, dapetnya Ketahuan nanti bocor keluar TV kan bahaya. Ini uang pembinaan. Oh, ada pembinaan. Luar biasa. Oh, ini. Kita
Tadi sini penuh mas bukunya. Saya minta untuk dibersihin semuanya. Jadi ini mejanya udah bersih. Oh, tadi kertas semua ini? Sini penuh buku, terus kemudian di sana itu mejanya kemarin itu tumpukannya kira-kira setengah meter. Wih, iya. Ini juga ini sudah mulai bersih semua, kita copotin. Dulu ada lukisan-lukisan, foto-foto saya, untuk bersih semua ini. Oke, luar biasa. Nanti saya mau ikut juga, Mas Ganjar, mohon izin. Dari sini menuju ke rumah dinas. Nah, ini masih nungguin, tapi saya nggak mungkin nungguin semuanya nih. Masih ada ini, mesti tantangan, perlu 2 hari. Jadi tanggal 5 September, pukul 00.00, selesai harus sudah. Selesai. Nggak boleh tanda tangan lagi. Oh, masih boleh, karena nggak akan kepegang. Iya, ada beberapa yang sifatnya administratif mesti saya bereskan. Oh, iya, oke. Jadi kemarin teman-teman bantuin Pak, ini harus diselesaikan. Jadi sudah hampir 1 minggu ini di rumah ada cadangannya yang mesti dibereskan. Oh, masih ada juga nih? Nanti saya lihat dulu. Mudah-mudahan apa bisa kita kejar gitu ya. Dan ini udah packing semuanya, udah bersih. Udah. Biasanya numpuk semua kertas-kertas, sudah siap-siap untuk pamit. Nanti saya ikut, saya nggak mau gangguin. Silakan Mas Ganjar, nanti 2 hari tambah 3 hari. Silakan. Makasih. Nah, sudah selesai tanda tangannya? Belum juga? Udah. Oh, udah? Yang meja ini udah selesai. Nanti ada meja rumah, terus saya udah diterusin. Jadi butuh waktu 2 hari lagi, jadi hari Rabu lah ya? Setelah itu mungkin sampai Kamis. Oh, sampai Kamis masih tanda tangan? Mudah-mudahan Rabu selesai sih, kita kebun sehari ya. Ini di depan ada rame-rame nih Mas Ganjar. Iya, dari pagi tadi sudah rame-rame. Ada petani tembakau, petani... Tunggu sebentar. Ini biasanya naik tangga, nggak pernah naik lift ya? Enggak. Selalu naik tangga? Iya. Selalu naik tangga ya? Olahraga. Pantes ya, Acer pelari. Jadi petani, seniman, terus kemudian nelayan, tadi pada datang. Teman lama semua. Ini ada sopir truk katanya. Oh, dari? Nggak tahu. Mas Ganjar masih ingat nggak sih? Pertama kali jadi gubernur, ya beberapa bulan setelah itu. Saya wawancara pertama kali Mas Ganjar, waktu letusan Gunung Kelut, 10 tahun lalu. Mobilnya masih itu juga, Innova. Ya, sekarang mobilnya nggak ganti. Iya Pak. Saya kan rambutnya abang. PDI Pak. PDI. Gaspol. Apa gaspol ya? Gaspol pokoknya. Oh iya, ada gambar Bapak, gaspol Bapak. Coba berdiri Mas, yang rambutnya apa? Merah. Oke. Ini gaspol Abah. Bapak Truk Indonesia. Maksudnya apa ini, Mas? Petugas jalan. Iya. Maksudnya apa? Oh ini petugas jalan itu pejuang jalan raya, Pak. Oh, pejuang jalan raya. Jadi kalau petugas partai itu pejuang partai juga. Pejuang partai untuk rakyat. Sama sebenarnya. Pejuang jalan. Bapak Truk Indonesia. Gaspol. Maksudnya apa gaspol? Gaspol itu cepat kerjanya. Cepat kerjanya. Sat. Maksudnya siapa itu? Pak Ganjar. Ya, di mana? Truknya pada di mana? Oh, ini toh. Oh, iya. Ya, Mas Aiman. Ya, siapa sangka Ganjar yang punya kuasa dengan 2 periode menjabat sebagai anggota DPR dan 2 periode menjabat sebagai gubernur ternyata belum punya rumah pribadi. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan dalam The Prime Show. Sebentar. Ya, di Jakarta ngontrak. Serius? Iya lah, nggak punya rumah. Capres ngontrak? Ya. ...170 kepala daerah berakhir masa jabatan pada 2023 ini. Sederet kepala daerah ini menjabat sejak Pilkada Serentak 2018 yang digelar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Unsur kepala daerah yang habis masa jabatan terdiri dari 17 orang gubernur, 115 orang bupati, dan 38 orang wali kota.
Para gubernur yang berakhir masa jabatan pada 5 September antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Bali Iwayan Koster, dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Dengan berakhirnya masa jabatan sejumlah gubernur, Presiden Joko Widodo menunjuk 10 PJ Gubernur, di antaranya PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, sedangkan PJ Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya. Sementara saat ini pemerintah berencana menerbitkan Perpu untuk mengubah jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dengan Perpu tersebut, Pilkada Serentak yang telah disepakati dilaksanakan 27 November 2024 maju pada September 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, terkait dengan bagaimana rumah dinas Gubernur Jawa Tengah yang juga menjadi rumah tinggal terlama yang ditempati Ganjar Pranowo, kepada Aiman Wicaksono, Ganjar juga berbagi rahasia bahwa sampai detik ini ternyata Ganjar belum punya rumah pribadi. Pak Ganjar, salaman Pak Ganjar. Oh, ini banyak. Dari mana sampai ini sopir? Dari bawah, Pak. Dari bawah. Batang ini Batang ini. Ini daerah yang waktu saya pertama kali jadi gubernur, ngecek jembatan Timbang. Yang marah-marah itu karena menemukan ada uang di laci. Saya mau nanya. Ini jadi bentuk terima kasih para supir truk karena punglinya nggak ada lagi gitu. Pembasmi pungli. Bapak pembasmi pungli. Ini jadi pemirsa ini. Ini saya tayangkan sebentar, waktu itu Mas Ganjar sempat marah karena ketemu uang di laci pungli waktu itu di Kabupaten Batang ya. Batang waktu itu di satu jembatan Timbang, Tipak namanya. Orang sampai kalau menangkap duit ini tinggal sama. Buka itu malah sih. Kasih semua buka. Apa di sini? Hah? Apa ini? Buka semua lagi. Dan sekarang mereka terima kasih karena pungli menurut mereka sudah nggak ada. Sekarang kalau jembatan nimbang udah benar. Udah benar Pak. Hari ini nggak kerja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini demi mau berterima kasih kepada Pak Ganjar. Bapak pembasmi pungli. Bapak pembasmi pungli. Ini khusus dibuat semuanya Mas Ganjar semua nih? Semua. Oke. Oh, ini model pakai stiker ya ini ya? Stiker saya Pak. Oh, oke. Ada cinta Punya saya ini. di setiap kilometernya. Ini siapa? Ini sampean. Ini maksudnya apa? Ada cinta di setiap kilometernya. Cinta siapa, Mas? Ganjar. Oh, Pak Tugiman si tukang gawe nyaman. Jadi Mas Ganjar ini punya nama samaran Tugiman. Ini dilukis ya? Lukis kuas ini Pak. Oh, kuas ya. 2 hari 2 malam orang nggak tidur Pak. 2 hari 2 malam nggak tidur. Malam ini. Melukis Pak Ganjar. Tapi ini memper apa orang ngono lho? Kalau lihat dari jauh Pak, lukisan member Pak. Kalau dari jauh kelihatan ini. Pak Ganjar banget. Jamnya siapa? Putranya sendiri. Oh, ini putranya Pak. Oh, Bubuk itu putranya ya. Saya dari Pemalang. Bertiga aja ini. Bapak, Ibu, sama anak. Tapi nyopir truk juga nggak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa, ya. Tapi ikut biasanya bawa apa truknya? Material. Oke, sehat-sehat ya. Ini saya mau tunjukin ntar, ada ini bela-belain bawa anak loh ini. Lagi tidur itu. Kayak gitu, Bu. Itu. Sehat-sehat ya Bu ya. Ya. Makasih ya, Bu. Ikut ya. Pemirsa, dari banyak kemudian truk-truk ini, saya akan menuju ke rumah dinas Rumdin dari Mas Ganjar Pranowo. Saya ingin melihat nanti bagaimana kemudian di sana pamitan.
Dan saya akan lihat nanti bagaimana kemudian packing-packing dan lain sebagainya, persiapan. Minta restu dari Jawa Tengah untuk menuju ke Pilpres 2024. Saya ingin masuk ke mobil dinas ini, yang terakhir kali. Oh, ada orang. Jadi, Keluar lagi. Pak Ganjar kali Pak. Ya, boleh. Ayo. Suwen ya Mas, ya, yuk. ini baru 1 hari sebelum 5 September, hari terakhir ya. Besok saya nggak bisa bayangin. Halo, ya. Ini jadi Bapak truk Nusantara. Nusantara. Ada. Tapi ini handmade loh Mas. Handmade, ya. Wah, ini kalau kasih anak-anak suka banget ini pasti bisa nyala lagi katanya. Tapi saya mau lihat ini. Ini banyak banget apa buku tulis ya, krayon, rautan. Dikasih apa Mas Ganjar? Anak-anak. Anak-anak. Jadi masih biasanya- banyak loh ini. Iya. Kalau habis diisi lagi. Habis diisi lagi. Oke. Ya. Biasanya kalau ada anak cewek pakai boneka ya. Dan ini ada sejarahnya. Nah. Dan ada orang yang ikut kerja dengan saya. Iya. Dia bisnis buku alat tulis. Terus saya beli. Berarti dong paket kecil-kecil gitu. Entah apa Pak, mau saya bagi ke anak-anak. Jadi saya beli ke staff saya. Oh. Tapi dia bukan PNS. Iya. Kemudian dia ulakan, saya yang beli, dia pack seperti ini. Sedih dong Mas ya. Kenapa? Dia melepas 10 tahun kebiasaan sehari-hari, Sedih. pengabdian sehari-hari. Ya, tentu suasananya pasti akan berbeda. Ada suasana senang, bagaimana merespon masyarakat langsung dan dia akan senang. Ada suasana yang pasti menjadi berbeda karena tiba-tiba hari ini mungkin banyak orang yang ya saya minta tolong ke siapa Pak. Itu aja. Tapi suka atau senang, suka atau tidak suka, mau sedih, mau seneng, faktor seperti itu. Jadi kita menuju ke rumah dinas yang selama 10 tahun ditinggali. 10 tahun dan ini tempat terlama yang saya tinggali. Rumah pribadi di mana? Rumah pribadi di Cibubur tapi udah saya jual. Jadi nggak punya rumah pribadi nih? Sekarang belum punya. Serius? Serius? Baru rumah itu Cibubur Jakarta Timur ya, awalnya. Ya. Dijual. Jual terus kita beli rumah lah. Baru dibangun. Di daerah? Di suatu tempat. Rahasia kan belum jadi. Belum jadi ya. Ini mau pindah saya suruh cepet ya jadi. Jadi sempat nggak punya rumah berapa tahun itu? Ya, saya punya rumah yang pertama saya tempati yang di Cibubur itu. Dan dijual? Ada sih rumah di tanah dan rumah. Iya. Tidak bagus. Belum pernah ditempati di Purbalingga, tapi waktu istri saya masih awal-awal menjadi PNS itu. Tapi sudah rusak. Udah packing belum? Udah dong. Siap pindah ke mana? Ke arah barat berarti ya? Ke arah barat ya. Kita udah ngontrak. Oh nanti kontrak dulu sebentar? Ya di Jakarta ngontrak. Serius? Iya lah nggak punya rumah. Capres ngontrak? Ya nggak apa-apa. Karena rumahnya masih direnovasi, belum selesai. Kebetulan tidak di Jakarta sih. Oh tidak di Jakarta, makanya saya tadi mau nanya. Oh tapi nggak di Jakarta? Nggak. Oke, jadi kalau nanti misalnya ada kegiatan di Jakarta segala macam, ngontrak. Nah selama ini kan kalau kemana-mana nggak pernah di hotel, betul ya? Iya. Di rumah rumah kantor perwakilan Jawa Tengah. Sekarang nggak bisa lagi numpang di situ Mas Ganjar. Boleh. Kalau kita mau ke situ ya sekarang kan bayar. Itu murah kok di situ dan disewakan untuk umum yang di belakang. Oh, siapa tahu gitu. Dari gubernur ke capres ngontrak rumah di Jakarta. Tempatnya di mana nanti kita tanyakan. Iya. Masih rahasia. Kita menuju ke Purwodadi, rumah dinas yang selama 10 tahun terakhir ditinggali oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tinggal injury time. Akan melepas jabatannya pada 5 September 2023. Ini ada pengemudinya. Mas siapa namanya Mas? Mas Arfan. Oh deg-degan sih. Berapa tahun Mas
di sini, Mas? Iya, kalau sampai beliau ini kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Galak kan, Mas? Enggak. Pernah marah? Jujur? Pernah. Pernah. Tapi sayang. Tapi sayang. Pemirsa, tampaknya ada rahasia di balik tudung saji dan ruang privat Ganjar Pranowo di rumah dinas yang ditempatinya selama 10 tahun menjabat gubernur. Aiman Wicaksono membongkarnya. Apa saja sih isinya? Sesaat lagi tetaplah bersama kami di The Prime Show. Mas Ganjar itu dalam beberapa tahun belakangan itu selalu menempati 3 besar capres tertinggi. Pasti sudah, paling saya nanti yang dipilih, paling saya nanti yang dipilih. Ada terpikir seperti itu? Selesai sudah tugas Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. 1 dekade dalam 2 periode, Ganjar mengemban tugas mengabdi pada warga Jawa Tengah. Kini, Ganjar siap bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024. Diusung PDI Perjuangan, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan, Ganjar siap adu gagasan melawan baca pres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Politisi kelahiran 28 Oktober 1968 ini mengawali karir politiknya sebagai kader PDI Perjuangan. Pada 1992, Ganjar bergabung sebagai anggota PDI Perjuangan. Pada pemilu 2004, Ganjar sukses mencapai kursi parlemen sebagai anggota Komisi 4 DPR RI hingga 2009. Ganjar terpilih sebagai Ketua Pansus RUU tentang partai politik di DPR RI, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI, dan Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Langkah Ganjar sebagai anggota Dewan berjalan mulus hingga mengantarkannya menjabat Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI periode 2009-2013. Sikap kritis Ganjar di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadikannya anggota Pansus Angket Bank Senturi DPR RI, juga anggota Tim Was Senturi di DPR RI, dan anggota Badan Legislasi DPR RI. Langkah politik Ganjar semakin luas dan lincah. Lulusan Fakultas Hukum UGM ini memenangkan Pilkada 2013 dan menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018. Dalam Pilkada 2018, Ganjar kembali terpilih melanjutkan kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Tengah hingga 2023. Dua periode telah berlalu. Ganjar kini memohon doa restu untuk maju berkontestasi menjadi Presiden Republik Indonesia di pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, siapa sangka selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ternyata Ganjar Pranowo rajin bawa bekal ke kantor. Apa sih isi di balik tudung saji dan juga menu favorit sang baca pres Ganjar Pranowo ini? Ini salah satu Mas Aiman yang kerjaan-kerjaan belum tuntas, mereka butuhkan, ya udah bawa ke rumah gitu. Jadi jury time ini kita speed. Jadi kenapa saya ketawa? Jadi tanda tangan bukan kertas saja, bahkan batu pun ditandatangani, masih PR ini. Ini tanda tangan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Eksklusif. Oke. Kita ngobrol di ruang tamu. Sambil lihat-lihat packing-packingnya seperti apa. Saya mau lihat-lihat eksklusif di The Prime Show Aiman. Oke. Kali ini sampai di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, namanya Puri Gede. Saya nggak mau lewat depan, tapi saya mau tantang Mas Ganjar lewat dapur, lewat belakang. Ya, ini dapur. Oh, ini dapur sehari-hari? Sehari-hari. Masaknya di sini? Nah, masaknya di belakang. Masak belakang. Agak jarang saya show ya. Tapi ini tempat makan. Tempat makan.
Ini belum pernah diambil kamera, seingat saya. Belum pernah. Belum pernah, karena Ini baru pertama ini. Oke, ini baru pertama ini. Boleh nggak lihat makanannya? Boleh dong. Eksklusif nih. Bismillah. Wah, luar biasa. Ini makanan sehari-hari. Jadi kalau pulang misalnya sore pulang ke rumah sebentar atau misalnya siang lah ya. Siang pulang ke rumah sebentar. Enggak. Siang ini makanan dibawa ke kantor. Oh. Jadi menu hari dibawa ke kantor dan kebetulan hari ini menu kesukaan saya. Daun pepaya nih saya tahu. Pasti. Sama. Ini apa? Sambal tempe. Sambal tempe. Lodeh. Iya, Lodeh. lodeh. Terus kemudian Ayam goreng. dong, Cumi. cumi. Ya. Bakwan. Bakwan ini hampir tiap hari. Serius? Karena yang masak bakwan di sini enak. Waduh, Ini dapur. Oke. Saya tutup lagi ya. Sorry. Terima kasih. Nah, Mas. Makanan. Saya biasanya kalau wawancara Mas Ganjar cuma sampai di sini aja. Ya. Ini pun tamu-tamu Ini istimewa biasanya. ruang tamu. Di ruang tamu Dan juga. mulai udah dikemas, ya. Oke. Oh ini. Jadi, nih udah kita tulis ini, Mas. Oke. Ya. Barang Mas Alam, ini putranya Mas Ganjar ya. Celengan? Celengan. Maksudnya? Apa tabungan? Oh, celengan di bawah. Celengan, topi, Tunggu, bentar. boneka. Kuliah kan ya? Iya. Masih pakai celengan. Bukan di mana apa investasi apalah Iya. gitu nggak? Ya. Celengan itu. Ya dia sendiri dulu gitu ya. Ini DKP. sekarang kita mulai. Kaos ayah. Iya. Baju dan celana sepeda bunda. Iya. Baju dan celana sepeda ayah. Iya. Waduh. Oke, ini lagi kita beresin. Mas boleh ke sana Mas, bentar Mas. Ini boleh. Ini ruang kerja. Ini ruang kerja saya. Oh, ini Jadi belum pernah loh nih. Ini yang sini belum. media belum pernah, eksklusif ini. Saya boleh duduk sini ya? Boleh. Sekali-sekali duduk di ruang kerjanya Mas Ganjar Ini di bukunya penuh. Bukunya penuh dan udah habis. biasa. Lari nggak? Jalan cepat. Saya kasih jersey ya. Oh iya. Oh, Mas. ya. Luar biasa. Ini ukurannya ML dong. MM bisa biasa M. Oh M. M aja. Ada M. Ada M atau L. Iya, siap. Oke. Iya, terima kasih. Jersey dari Ini jersey yang buat Ganjar. istri saya. Jadi dia pelari terus kemudian kalau dikasih ke teman-teman ada giveaway. luar biasa. Iya. Terima kasih Mas Ganjar. Oke. Ini dari Papua. Papua, ya. Iya. Jadi ini tempat kerja istri saya, mejanya di sini, Oh. saya di situ. Oh, jadi istri di sini, Masnya di sini. Di situ. Ini istri juga. Istri, saya pikir Mas Alam, bukan ya? Enggak. Kalau Alam dia bawa laptopnya di tempat saya. Oke. Rumah gubernur ya sesepi ini. Kenapa? Sepi banget. Ya, emang Kan ada. biasanya ada apa? Pengawal sana, ajudan sana, ini segala. Ya ajudan ada, tapi kan 1-2 orang. Di dalam rumah kita batasin karena kita mau private. Oke. Karena istri saya pakai kerudung, kadang-kadang dia di area ini butuh private, maka kita bikin yang restricted area ya. Restricted areanya sudah kita batasi di situ sama di sini. Makanya kita kasih pintu, dulu nggak ada pintunya. Ini dulu nggak ada pintunya, rolling door-nya nggak ada. Sekarang kita bikin karena kalau pas saya kerja kadang-kadang ponakan, anak semua ngumpul di sini. Nah ini ruang kerja saya. Ini udah packing. Ini apa namanya? Ngutang tanda tangan ya. Oh, ini masih segini nih? Masih. Ini ya. Ini Oke. pemirsa. Nah, Banyak ini. Oke, ya. Ini. Itu juga pesanan? Oh ya. Wih, ini. Tuh. Segini? Jadi ini. Masih ada lagi di kantor, jangan khawatir. Ini baju-baju yang kita udah mulai kumpul-kumpulin. Ada yang mau ntar dipakainya yang mana? Jadi taruh-taruh sama buku. Wow. Saya harus tanyakan ini. 10 tahun jadi gubernur. Iya. Nggak pernah terpikir untuk ke depan tiba-tiba jadi capres kalau nggak dicalonin kan? Kan nggak bisa kalau nggak calon partai, ternyata dicalonin. Sempat kebayang, karena harus jujur saya katakan, Mas Ganjar itu dalam beberapa tahun belakangan itu selalu menempati 3 besar capres tertinggi. Pasti sudah, paling saya nanti yang dipilih, paling saya nanti yang dipilih. Ada
kita pikir seperti itu? Enggak, Sama sekali. biasa saja. Karena di aturan partai saya itu di PD Perjuangan kita paham kok. Biasanya ada proses yang memang partai memberikan kesempatan kepada seluruh kadernya. Silahkan dan publik akan menilai. Dan dari berbagai penilaian tidak hanya sekedar survei, tapi track record dan sebagainya itu dilakukan. Jadi saya sih biasa saja. Jadi kader partai itu mesti harus membiasakan diri pada sikap-sikap yang segala sesuatunya bisa terjadi. Siaga. Dipilih nggak dipilih, harus siap. Ya, makanya banyak yang kemudian tidak dipilih, saya nggak mendapatkan tempat di sini, pindah. Oke. Ya. Ini rumah terlama Terlama, Mas betul. Ganjar tinggalkan. Jadi DPR udah 4 periode? Dua periode. Oh, di DPR 2 periode, rumahnya di Cibubur itu nggak lama? Enggak, karena 2 periode itu periode pertama saya pakai rumah jabatan yang di Kalibata. Oke. Terus kemudian mau di Belum punya rumah tuh? Belum. Jadi waktu pertama kali jadi anggota DPR nggak punya rumah? Enggak. Tinggal di mana? Waktu kampanye gitu? Kampanye ke DPR maksudnya? Oh, waktu itu kos di Jakarta. Sudah nikah itu? Udah. Jadi sama Mbak Tiko kos? Enggak. Istri saya di Purbalingga. Oh, pisah. Saya di Pisah Jakarta. dulu. Oke. Iya, terus kemudian dapil saya kan dapil di Purbalingga. Iya. Terus kemudian di sana ada rumah mertua. Numpang rumah mertua? Pas rumah mertua. Jadi kampanye waktu DPR Komisi 2 waktu itu ya? Iya. Itu numpang di rumah mertua? Di rumah mertua. Nggak punya rumah? Enggak. Kita kredit rumah, waktu itu sudah ada. Jadi tanahnya kira-kira 120 meter. Di Cibubur itu? Bukan, di Purbalingga. Oke. Kredit, terus kemudian rumahnya, tahu kan, KPR zaman dulu. Iya. Jadi ya rumahnya dekat kemana-mana itu. Iya. Dan belum pernah kita bangun, tapi sudah. Dekat nama saya antara tembok satu dan tembok yang lain. Betul. Bukan dekat. Belum pernah kita tempati, tapi udah hancur. Akhirnya nggak pernah kita tempati sampai hari ini. Pak Ganjar. Terima kasih semua. Ini Sebagai gubernur 2 periode dan baca pres 2024, Ganjar tentu punya kuasa. Tapi pertanyaannya, mengapa sampai dengan saat ini dirinya belum punya rumah pribadi? Informasinya akan kami sajikan setelah jeda. Tetaplah bersama kami di The Prime Show. 2 periode, gubernur 2 periode, nggak jaminan tajir melintir. Biasa aja. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam The Prime Show. Punya jabatan dan kuasa ternyata tidak membuat seorang Ganjar Pranowo silau mata, meraup banyak pundi untuk memperkaya diri sendiri. Sebagai calon presiden, Ganjar bahkan mengaku tidak malu meski mengontrak rumah selama berkegiatan pemilu di Jakarta nanti. Ganjar Pranowo tuntas bertugas 1 dekade dalam 2 periode, melayani 37 juta warga Jawa Tengah. Sebagai gubernur dan purna tugas, langkah Ganjar tegap menapaki pilpres yang semakin dekat. Terima kasih sudah menyaksikan The Prime Show with Aiman. Sampai jumpa pekan depan. Bukan hanya barang-barang, tapi juga ada hewan. Ini ada kucing. Wah, lucu nih. Jadi sebenarnya istri saya itu takut kucing. Oh ya? Ya. Tapi anak saya suka. Oke. Ponakan saya suka. Jadi dia beli sendiri-sendiri ditaruh di sini, sekarang nggak ada yang ngurus. Iya. Tapi kan orang bilang, kalau jadi DPR, itu tajir melintir. Mas Ganjar rumah aja nggak ada sekarang. Baru direnovasi tapi sempat dijual, sempat nggak punya rumah. Ya enggak, terus periode kedua kita Periode DPR ya? Suruh pindah maksud saya, karena Kalibata diperbaikin itu kan dapat uang untuk sewa kontrak rumah tuh. Nah, kita ada tabungan beli rumah di Cibubur. Itu sejarahnya. Jadi DPR 2 periode, gubernur 2 periode, nggak jaminan tajir melintir. Biasa aja lah. Ini serius loh ya? Iya. Karena LHKPN-nya juga terbuka. Ya, terbuka, semua orang bisa lihat.
Dan itu bisa diinvestigasi. Bener nggak? Bener nih Mas Ganjar nggak punya rumah, gitu kan? Bener nih ngekos, bener nih rumah mertua. Iya, betul. Jabatan bukan untuk mencari uang. Iya, biasa aja. Jadi dikejar, menang bersyukur, tidak menang pun juga tetap bersyukur. Maka di keluarga saya value-nya itu, jangan pernah kejar jabatan. Kalau itu tugasmu, laksanakan dengan baik. Kalau memang takdir, harus dilaksanakan. Di partai saya juga diajarkan semua kader punya kesempatan yang sama. Tinggal kamu tunjukin aja ke masyarakat gitu. Sederhana itu, sehingga beban kita tidak terlalu berat. Dan Mas Ganjar nggak pernah berpikir bahwa saya punya jabatan DPRK, saya punya jabatan gubernur, pegang anggaran berapa triliun? Ya, terakhir kemarin sampai 26 triliun, 26 triliun. Ya. Itu kalau mau katakanlah ya, ada pikiran kotor gitu, mau dikorupsi sekian persennya ratusan miliar itu bukan hal yang sulit. Jangan mikir kotor dong. Bukan hal yang sulit. Tapi saya katakan, kalau seandainya ratusan miliar itu untuk katakanlah gubernur, kalau mau pikiran kotor bukan hal yang sulit. Iya. Luar biasa. Tapi apa yang bisa membuat Mas Ganjar itu pegang triliunan, konsisten, ya hampir 20 tahun kan DPR, kemudian gubernur, strict pada tujuan untuk pengabdian. Apa yang ada di pikiran Mas Ganjar? Apa yang menjadi motivasi kuat Mas Ganjar untuk tetap menjaga itu? Satu, memang tugasnya di situ kan tidak mencari uang. Kalau mencari uang jadi pengusaha. Yes. Tugasmu adalah melayani masyarakat dan membawa misimu. Saya sebagai pribadi punya misi, sebagai gubernur punya misi, sebagai anggota partai punya misi. Maka pada saat rakernas kita terakhir itu, fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara, itu dijadikan tema. Maka keputusan kita adalah membela yang itu. Itu satu. Betapa bahagianya kalau kita melakukan itu. Maka pada saat Pak Jokowi kemarin datang ke Jawa Tengah, nengok SMK Jateng dia, Pak, ini istimewanya apa? Enggak, Pak. Enggak ada istimewa. Hanya pelajarannya dari keluarga miskin. Semuanya. Semua dibiayai oleh Pemprov. Berapa jumlah pelajarnya? Sekitar 190-an, Pak. Kok dikit sekali, bisa ditambah nggak? Bisa kalau kita punya uang, Pak. Dari mereka, semuanya bekerja, tidak ada yang nganggur satu pun. Oke. Dan mereka menjadi tulang punggung keluarga, dan otomatis di keluarga itu kemiskinannya langsung hilang karena satu orang. Nah itu tentu misi besar yang mesti kita bawa. Jadi di situ, kalau udah di situ jalannya, ngapain kita mikir yang lain? Toh negara sudah membiayai kita. Oke. Terakhir Mas Ganjar, 10 tahun, apa pesan Mas Ganjar? Pelajaran paling penting apa menjadi gubernur selama 10 tahun yang bisa disampaikan ke seluruh publik, bukan hanya warga Jawa Tengah? Hanya dua. Satu, kamu menjaga integritas. Dua, kamu melayani rakyat dengan baik. Dua itu, ada yang lain. Dan di situ kemudian ada kepuasan yang luar biasa. Ya. Karena hidup cuma sementara, bukan mengejar harta semata-mata, tapi bisa memberikan manfaat bagi sesama. Katanya hidup hanya sekali, kamu harus memberikan arti. Dan buatlah itu menjadi sebaik-baiknya, karena suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Pasti. Luar biasa. Terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana kiprahnya ke depan. Terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu Mas Ganjar. Terima kasih. Sukses. Terima kasih. Terima kasih Mas Eman. Ya. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Agustus 2013 sampai 5 September 2023. Ke depan akan menuju ke pemilihan presiden. Kita simak kiprahnya seperti apa? Tentu kita tunggu. Tidak hanya Mas Ganjar, tapi juga ada yang lain juga. Ada mungkin Pak Prabowo, ada mungkin juga Mas Anies, dan selanjutnya. Terima kasih Mas Ganjar. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih.